Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an ilmihi bima amila, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu, wa an jasadihi bima abla. Kita hidup di dunia adalah bahagia, begitu juga di akhirat. Rasulullah sering memanjatkan doa muwazzanah, doa keseimbangan yang tadi diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering menyebutnya doa sapu jagat, yang sesungguhnya ini adalah doa muwazzanah, doa keseimbangan, yaitu doa di mana kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah kebahagiaan yang seperti apa. Sebab berbagai pandangan, banyak orang mengira bahwa bahagia itu cuma dilihat dari sisi materi saja. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu adalah milik Allah, dan yang akan memberikan kebahagiaan itu adalah Allah. Maka dari itu kita jangan salah ketika kita meminta kebahagiaan, maka mintalah kepada Allah. Jadi banyak orang yang ingin hidupnya bahagia, tapi dia lupa siapa sesungguhnya yang akan memberikan kebahagiaan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi dia ingin bahagia, tapi jauh dari Allah. Perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan Allah malah dikerjakan. Nah maka dari itu, mari kita lihat kriteria kebahagiaan di dunia itu seperti apa. Jadi makna Rabbana atina fid dunya hasanah itu setidak-tidaknya ada 7 makna. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, kita sesungguhnya sedang meminta 7 hal kepada Allah. Di antaranya yang pertama adalah qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, sesungguhnya yang pertama kita sedang memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku hati yang pandai bersyukur. Maka orang yang bahagia itu hatinya tidak pernah mengeluh, tidak pernah berkeluh kesah. Dia selalu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Makanya Nabi menyatakan iman itu dibagi 2 bagian dalam hidup ini. Sebagiannya adalah syukur, sebagiannya adalah sabar. Maka kalau posisi kita saat ini sedang diberikan kenikmatan, sedang diberikan kesuksesan, bersyukurlah. Tapi kalau saat ini kita sedang diuji dengan berbagai ujian dan cobaan, mungkin ada keluarga yang sakit, atau mungkin usaha kita sedang merugi, maka bersabarlah. Tergantung posisi kita sekarang ada di mana. Tapi kalau kita memiliki hati yang pandai bersyukur dimanapun kita berada, maka dia akan menghadapi berbagai hal itu dengan senang hati, sebab hatinya bersyukur, tidak pernah mengeluh. Maka dari itu, nikmati, syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita sekarang. Jangan memikirkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, baidatul yaum khairu min dajjajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Artinya kita makan telur hari ini tapi telurnya ada, jelas itu lebih baik daripada besok makan dengan ayam, ayamnya belum ada. Maka dari itu nikmati, syukuri apa yang sudah Allah berikan. Lalu yang kedua, kriteria kebahagiaan itu adalah jauzun salih, pasangan yang soleh. Bahagia seseorang kalau hidup di dunia memiliki pasangan yang soleh. Jadi bapak memiliki istri yang solehah, seorang istri memiliki suami yang soleh.
adalah Rasulullah sebagai teladan kita. Beliau tidak banyak menuntut istrinya solehah, tapi beliau selalu memberikan contoh bagaimana menjadi sosok suami yang soleh. Ana awwal wajibin ala ma amartukum bi. Bahkan Rasulullah punya prinsip, akulah yang pertama melakukan kewajiban ini sebelum menyuruh orang lain. Makanya Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyinggung, baik itu terhadap istrinya, putranya, ataupun lingkungan. Maka bahagialah orang yang memiliki pasangan yang soleh. Lalu yang ketiga, mana rabbana atina fid dunya hasanah, itu adalah auladul abrar, memiliki anak-anak yang soleh. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, Tuhan anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Jadi berapa anak kita kalau soleh semuanya, subhanallah, itu bisa membawa kebahagiaan di dunia. Yang keempat adalah bi'atun sholihatun, lingkungan pergaulan yang soleh. Disinilah kita harus selektif dalam memilih teman, memilih sahabat, sebab kata Nabi, al-musahabatu tasriqut tabi'iyah, persahabatan bisa mencuri tabiat. Dengan siapa kita bergaul? Boleh saja kita kenal dengan siapapun, tapi kita bergaul, bersahabat dekat dengan siapa, mestinya kita memilih sahabat, teman itu adalah seseorang yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi jangan sampai kita bergaul dengan seseorang yang justru kita malah jauh dari Allah. Hati-hati kata Nabi, termasuk anak-anak kita bergaul dengan siapa. Maka orang yang bisa memilih pergaulannya, bahagialah dia. Lalu selanjutnya yang kelima adalah rizqun halalun thayyib. Jadi orang yang bahagia di dunia itu adalah orang yang rizkinya halal dan baik. Maka kita mesti berupaya mencari nafkah itu adalah sesuatu yang halal dan baik. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau harta itu haram, kalau harta itu tidak baik, itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi banyak orang hari ini mengira dengan menumpuk-numpukan harta akan bahagia. Tapi dia melupakan ibadah, melalaikan ibadah, sehingga yang dipikirkannya adalah harta, tahta, begitu juga yang lainnya. Sehingga Allah menyindir, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Maka orang itu nanti akan berteriak, mana hartaku? Akan ada jawaban kepada orang itu, sesungguhnya hartamu dan rizkimu itu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan, selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi jamaah sekalian, sekalipun dalam genggaman kita harta kita banyak, kalau belum dinikmati, belum dimakan, itu belum tentu harta kita. Jadi banyak orang yang hartanya banyak, tapi kata Allah silahkan. Tapi ingat, itu ada harta milikku kata Allah, aku hanya sekedar menitipkan. Bagaimana caranya? Allah menguji orang itu dengan menitipkan penyakit. Katakanlah penyakit A, sehingga orang tidak boleh makan ini, makan ini, makan itu. Jadi artinya, kalau belum dimakan itu belum tentu rezeki kita. Lalu yang kedua, apa yang sudah kamu pakai? Kalau belum dipakai belum tentu rezeki kita. Banyak orang yang punya ini, punya itu, tapi belum dinikmati. Dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan urusannya, sementara tempat yang dimilikinya ataupun apapun yang tidak pernah dinikmati. Justru yang menikmati bisa jadi orang lain. Dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Jadi kalau yang dimakan seenak apapun ya tetap seperti itu. Barang sebagus apapun seperti itu, akhirnya rusak, ditinggalkan. Tapi yang disedekahkan itu akan menjadi milik yang lain. Makanya kalau hartanya baik, halal, lalu dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, subhanallah akan membawa kebahagiaan. Lalu yang ke-6 adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang bahagia itu adalah ilmunya bermanfaat. Orang yang ilmunya bermanfaat, baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, lingkungan pekerjaannya, sehingga dengan keberadaan dia, sesuatu menjadi maslahat. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Jadi justru bukan malah jadi kacau, tapi keberadaan dia itu betul-betul berarti bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya. Itulah orang yang bahagia. Dan yang ketujuh adalah umur yang barokah. Jadi orang yang bahagia di dunia itu bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sebab di antara kita semua sama diberi waktu oleh Allah dalam satu hari 24 jam. Yang membedakan kita adalah selama 24 jam itu apa yang kita lakukan. Ada seseorang diberi waktu 24 jam, dia bisa bangun di penghujung malam jam 2, jam 3, bisa qiyamul lail dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Dia bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah, bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran. Kalau yang masih aktif bekerja, dia bisa bekerja produktif, tapi sholat tetap dilaksanakan, pengajian bisa dihadiri, dengan keluarga berkumpul, dengan tetangga bergaul. Itu namanya barokah. Tapi ada orang diberi waktu 24 jam, tahajud tidak bisa, subuh kesiangan, zikir tidak pernah, baca Quran tidak sempat, bekerja tidak produktif, dengan tetangga tidak bergaul, dengan keluarga jarang berkumpul. Jadi waktunya habis sia-sia untuk hal-hal yang tidak jelas. Nah, untuk itu jamaah sekalian, mari kita raih 7 hal ini. Bagaimana kita memiliki hati yang banyak bersyukur, punya pasangan yang soleha, yang soleh, punya anak-anak yang soleh. Begitu juga kita cari lingkungan pergaulan yang soleh, lalu kita berusaha bersungguh-sungguh cari nafkah itu yang halal dan baik. Lalu bagaimana supaya ilmu kita bermanfaat dan umur kita barokah.